saya mau beli emas 24 karat. Yang dikasih itu 97%, 98%. Memang hampir mendekati 24 karat. Tapi itu bukan 24 karat, itu 23. Kenapa saya katakan 23? Karena persentasenya tidak mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onasi Channel, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum lanjut ke harga patokan emas perhiasan untuk hari ini tanggal 15 Agustus 2021, sebelumnya saya akan membahas masalah kadar emas dan persennya. Ini sangat penting sahabat, karena ini untuk dan sangat mempengaruhi harga ketika kita akan membeli emas perhiasan. Jadi banyak sekali kejadian dari sahabat-sahabat kita ketika membeli emas perhiasan ternyata kadar sama persennya itu berbeda. Sebagai contoh, ketika kita akan membeli emas perhiasan, kata pihak toko ini emas yang 23 karat. Dan ternyata pada surat emas tersebut ternyata tertera atau ditulis dengan persentase 91,6. Padahal untuk emas 23 karat itu persentasenya minimal 95,8%. Sedangkan yang ditulis di situ 91,6. Dan yang kadar yang persentase 91,6 ini adalah emas 22 karat, bukan emas 23 karat. Seandainya kita membayar emas perhiasan itu seharga yang tertera atau yang ditulis di surat itu, contohnya kayak tadi 91,6, itu mungkin tidak akan menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah emas yang kita terima itu emas 22 karat atau 91,6%, tapi yang kita bayar adalah emas 23 karat yang persentasenya 95,8%. Tentu ini sangat merugikan buat kita ketika kita akan menjual kembali emas kita tersebut. Makanya ini sangat penting sekali buat sahabat mengetahui terlebih dahulu sebelum sahabat membeli emas perhiasan. Karena banyak sekali contoh-contoh dari sahabat-sahabat kita yang saya temui di lapangan. Jadi kata pihak tokonya ini emas kadar 22. Tetapi di suratnya itu bukan persentase dari emas 22 karat tersebut. Ini banyak sekali kejadian. Jadi ini sangat penting sekali buat sahabat mengetahui kadar emas beserta persenannya. Kejadian ini sahabat itu sama dengan yang saya alami. Selama ini sampai detik ini pun masih saya alami. Saya ketika membeli emas perhiasan, saya itu mencari emas itu pasti yang 24 karat. Dan kata pihak toko, ini yang 24 karat. Tetapi pada kenyataannya, pada surat yang saya terima itu bukan emas 24 karat, karena tertera di situ tulisan di surat emasnya tersebut adalah 97%. 97% ini tidak termasuk emas 24 karat, melainkan emas 23 karat. Karena emas 24 karat itu persentasenya adalah 99%. Tapi saya tidak mempersoalkan masalah itu. Kenapa tidak saya persoalkan? Karena harga yang saya bayar, uang yang saya bayar untuk membayar emas perhiasan tersebut terhitung atau hitungannya sesuai dengan yang tertulis di surat tersebut, yaitu 97%, bukan harga emas 24 karat. Dan ini tidak saya persoalkan. Walaupun kata orang toko dibilang ini emas 24 karat,
saya tidak persoalkan. Yang penting yang kita bayar adalah sesuai dengan yang tertera di surat emas tersebut. Dan di sini masalahnya, sahabat, masalahnya ini kebalikannya. Masalahnya ini kebalikannya. Kata orang toko, ini emas 23 karat dan di surat ternyata 91,6% yang dibayar oleh kita, ya sahabat ya, yang ini kejadian-kejadian yang ada di lapangan yang sudah terjadi, yang dibayar itu celakanya yang harga 23 karat. Sementara yang kita terima adalah emas 22 karat. Inilah yang akan merugikan kita. Dan inilah pentingnya kita mengetahui kadar emas beserta persennya. Jadi kita kenal dengan karat. Ini sekian karat, ini sekian karat. Tetapi sahabat tidak mengetahui karat tersebut berapa persen. Inilah yang membuat kita celaka. Nah, jadi ini jadi ladang uang buat toko-toko emas ya. Kalau kita awam dan tidak tahu persentasenya. Kalau kita tahu ini kadar 24, kita percaya aja sama tukang toko itu kadar sekian. Padahal udah jelas-jelas yang dia ditulis di surat tersebut itu tidak menunjukkan itu emas kadar tersebut. Nah, di sini apakah orang toko itu salah? Sebetulnya dibilang salah iya, dibilang nggak salah pun iya. Kenapa saya katakan demikian? Waktu kita beli emas perhiasan tersebut, pihak toko mengatakan ini sekian karat. Yang ditulis sama pihak toko ternyata persentasenya itu bukan yang disebut tadi. Apakah ini salah? Sebetulnya sih nggak salah. Dibilang salah sih nggak salah karena si toko tersebut menulis sesuai dengan persentase emas tersebut, walaupun dia bilang itu sekian karatnya itu tidak sesuai dengan yang dia bilang, ya kan? Karena di situ udah ditunjukkan sama orang pihak toko ini loh karatannya sekian persen. Kalau kita nggak tahu emas 91,6 ini disangkanya emas 23, padahal itu emas 22, gitu. Toko bilang 23, di sini 22. Kalau dibilang salah gimana? Wong orang toko aja ditulisnya pun emas kadar 91 kok bukan emas kadar 23. Jadi susah kalau mau dibilang salah karena kita pun nggak teliti gitu. Jadi sangat penting sekali sahabat untuk mengetahui kadar emas dan persen ini. Tapi jangan khawatir jika sahabat ini malas untuk menghafal kadar emas sekian sama persentase sekian. Nah, seperti gini, kadar emas 23 persentasenya berapa persen ya? Emas 22 persentasenya berapa persen ya? Itu kalau sahabat itu malas untuk menghafalkan itu, sahabat tidak perlu khawatir. Sahabat bisa melihat di channel ini. Setiap hari saya akan membagikan patokan harga emas perhiasan. Di situ sudah saya cantumkan kadar dan persennya. Nah, jadi buat sahabat yang akan membeli emas perhiasan, sebaiknya sahabat cek dulu harganya. Dan sahabat itu harus menentukan loh, harus tentukan ini saya mau beli emas sekian karat nih hari ini. Sahabat harus tentukan, jangan sahabat hari ini saya mau beli emas perhiasan tapi sahabat tidak menentukan dari rumah itu mau beli emas yang kadar berapa. Ini penting gak penting sih sebetulnya kalau sahabat membeli emas perhiasan itu hanya buat perhiasan. Jadi sahabat tidak memperhitungkan sebodoh amat sih untuk ruginya, yang penting saya ini buat perhiasan bukan untuk simpanan, dan ketika kita jual pun nggak masalah mau rugi mau enggak gitu. Itu mungkin tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah sekarang adalah kita ini pengen untung membeli emas tetapi kita tidak mengecek harga emasnya. Jadi kita percaya sama toko gitu. Jadi jangan sampai begitu. Jadi mulai sekarang sebelum sahabat pergi ke toko, sahabat cek dulu di sini harganya. Nah, apakah harga di sini sama dengan harga pasaran? Sahabat, kalau sahabat niatnya untuk berinvestasi, carilah toko
atau emas yang ada dijual di toko-toko emas tradisional. Kalau sahabat pengen nanti nilai jualnya nggak rugi. Karena apa? Emas bikinan pabrikan itu sangat mahal dan emasnya pun yang dibikinnya pun emas muda. Saya bilang emas muda ya, kalau untuk urusan investasi, bukan urusan emas. Kalau untuk investasi, saya bilang itu emas muda, karena nggak masuk buat investasi. Menurut saya, untuk investasi itu 23 ke atas. 22 pun kalau menurut saya, belum lah. Belum bisa dianggap nantinya bisa menguntungkan. Karena lebih rendah kadar emasnya, lebih besar potongannya. Apa alasannya? Yang pertama, emas kadar muda atau 22 karat ke bawah. Yang pertama itu ongkos bikinnya itu tinggi. Karena emas yang 22 karat ke bawah itu modelnya itu bagus. Berbeda dengan emas 23 karat ke atas. 23, 24 itu modelnya itu tidak banyak. Karena emas 23 sama emas 24 itu kan lunak dia. Lunak. Jadi tidak bisa macam-macam lah bikin modelnya. Beda dengan emas muda. Mau dibikin apa aja bisa karena dia memiliki campuran logam lain kayak tembaga, nikel dan segala macamnya. Jadi untuk membentuk itu lebih mudah. Begitu. Dan kenapa emas muda saya katakan tidak bisa untuk berinvestasi? Alasannya adalah emas muda itu cepat berubah bentuk. Yang pertama, contohnya, ini pengalaman saya ya. Emas 22, saya pernah beli emas 22. Itu ada potongan susut dan ada potongan perubahan bentuk. Kalau perubahan bentuk, mungkin kalau emas muda kuat ya. Yang saya maksudkan di sini, perubahan bentuk ini adalah warna. Emas 22 karat dulu yang pernah saya beli itu, awalnya itu kuning, lama-kelamaan menjadi merah. Jadi beda sama yang ada di toko kalau baru. Ini otomatis dipotong, karena udah berubah bentuk. Susut, jelas, pasti susut. Karena di situ ada campuran logam lain. Berbeda dengan emas 23, 24. Dari kita beli sampai kita jual kembali, warnanya nggak berubah. Karena memang itu murni, kebanyakan emasnya ketimbang logam campurannya. Itulah alasannya. Jadi sahabat jangan berpatokan gini. Emas 22 kalau kita jual dipotong sekian persen. Benar, hitungan itu benar. Itu berlaku buat emas 23, 24. Karena jarang sekali kalau memang kita hati-hati memakainya ya, jarang sekali berubah bentuk. Gitu kalau enggak kalau bukan karena kecelakaan putus bagaimana ya. Tapi kalau emas 22 karat ke bawah udah kalau sering kita pakai itu pasti susutnya, warnanya pun berubah menjadi merah. Kalau 18 karat ke bawah malah makin parah lagi, bukan merah lagi, hitam. Itu yang sudah saya alami. Dan itu mempengaruhi harga jual nantinya. Jadi kenapa saya katakan, ini versi saya ya, ini versi saya, emas 22 ke bawah itu adalah emas muda. Kalau untuk urusan investasi, bukan untuk urusan emas yang pada sesungguhnya. Tapi kalau umumnya kan dia emas yang 50% ya, 50% ke bawah itu dikatakan emas muda. Tapi saya bilang emas muda itu dari 22 ke bawah. Kalau ini untuk urusan investasi ya, gitu. Itu pengalaman saya, sahabat. Oke, jadi sahabat, ini saya ingatkan kembali biar sahabat dalam membeli emas perhiasan ini tidak lagi mengalami kerugian. Ya, ikutilah apa yang saya katakan tadi. Karena sahabat, sebelumnya pun saya pun sama. Saya pun sama mengalami kerugian terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketidaktahuan itu. Karena saya tidak tahu ini beli emas biar untung gimana. Saya tidak tahu, pokoknya saya beli emas gitu. Dulu pun saya tidak memperhitungkan atau melihat harga
harga dasar, entah harga yang berlaku, enggak, asal beli, dan hasilnya pun memang kurang maksimal. Tetapi setelah saya tahu, oh ternyata harusnya begini nih kalau kita mau membeli emas perhiasan, dan hasilnya itu terbukti sahabat. Dan satu lagi sahabat, kenapa ya saya ini mau berbagi masalah ini? Apakah masalah konten biar dapat uang dari YouTube? Bukan sahabat, bukan, bukan itu. Kalau kita ngitung masalah uang dari YouTube, berapa sih viewer saya itu berapa? Saya ini ingin berbagi buat sahabat. Saya ingin berbagi buat sahabat tentang pengalaman saya. Dan dari pengalaman saya ini, saya ingin sahabat itu merasakannya. Itulah tujuan saya. Awalnya channel ini sebetulnya tidak membahas masalah emas. Tetapi dikarenakan saya ingin berbagi buat sahabat, biar sahabat itu punya ada pegangan lah untuk masa depan, makanya saya berbagi. Jadi di sini ada yang mengatakan, oh saya ngomong kayak gini dikarenakan saya dapat uang dari YouTube. Sahabat, channel saya ini adalah channel baru. Dan viewer yang saya dapatkan dari konten ini tidaklah banyak. Mungkin buat sahabat yang sekarang ini bergelut di YouTube, mungkin sahabat sudah tahu lah penghasilan saya itu berapa. Sebetulnya ya tidak, nggak mencukupi lah. Cuman tujuan saya di sini pengen berbagi pengalaman biar sahabat merasakan apa yang saya rasakan dahulu. Kalau memang saya ada rezeki di sini, yaitu alhamdulillah, dan pasti saya akan bagikan kembali sama sahabat. Karena apa? Kalau saya dapatkan dari YouTube ini, nggak mungkin lah saya makan sendiri, karena sahabat pun berperan dari sini. Begitu, itulah pada intinya. Jadi saya sekarang tuh tidak memikirkan itu terlebih dahulu. Yang penting saya akan terus berbagi dan saya akan mencari masalah peremasan ini. Karena saya pun bergabung di sebuah grup Facebook yang masalah emas ini. Dan ternyata sahabat, banyak sekali yang tidak mengetahui hal ini. Dan di sana banyak sekali, kenapa ya saya rugi, kenapa ya saya rugi. Dan yang lebih lucunya lagi, ada dari sahabat kita di grup tersebut, dia itu niatnya itu berinvestasi, maksudnya buat simpanan loh. Maksudnya buat simpanan. Tapi yang dia beli itu emas yang 10 karat ke bawah, emas sangat muda. Dan dia mengharapkan di situ pengen untung. Untungnya dari mana? Untungnya itu dari mana? Kalau emas muda, emas sangat muda sekali, itu dibuat investasi. Kita waktu belinya aja sahabat, emas muda itu lebih tinggi loh. Ongkos bikinnya itu emas yang muda itu tinggi. Kenapa? Karena di situ ada campuran lain dan modelnya pun emas muda-muda itu memang bagus-bagus, memang buat dipakai, bukan buat investasi. Nah disinilah saya tuh merasa kasihan sebetulnya. Dia niatnya itu berinvestasi, cuman dia salah karena salahnya nggak tahu cara membeli emas biar untung itu mereka nggak tahu. Makanya saya di sini pengen berbagi biar sahabat tahu. Biar apa yang saya rasakan dulu, apa yang saya rasakan sekarang, itu sahabat pun ikut merasakannya. Jadi sekali lagi sahabat, percayalah, kalau memang sahabat ingin berinvestasi, tolong beli emas yang tua, yang 23 karat ke atas. Karena kita kalau mau beli emas 24, harusnya sih 24 karat. Cuman sampai sekarang untuk daerah Pulau Jawa susah sekali untuk mendapatkan emas 24 karat yang betul-betul 24 karat ya. Walaupun nanti dibilang sama toko ini 24 karat, jangan percaya. Karena di Pulau Jawa ini untuk emas yang 24 karat sangat jarang. Untuk lebih tahunya itu emas 24 karat atau bukannya, sahabat bisa lihat di suratnya. Apakah di suratnya itu 99%? Nah, kalau di situ di suratnya itu 99% itu benar emas 24 karat. Cuman nggak ada. Saya di sini udah beberapa toko menanyakan, saya mau beli emas 24 karat. Yang dikasih itu 97%, 98%. Memang hampir mendekati 24 karat. Tapi itu bukan 24 karat, itu 23. Kenapa saya katakan 23? Karena persentasenya tidak mencukupi. Kalau seandainya
emas kita yang emas 98% atau 97% itu dibawa ke Pegadaian untuk dicek, itu masuknya emas 24 karat, emas 23 karat. Walaupun kita bawa ke toko itu dibilang emas 24 karat. Jadi demikian sahabat, mudah-mudahan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan terima kasih yang masih menyimak video ini sampai habis karena ini agak lama. Mudah-mudahan ada yang betah untuk melihat video ini. Tapi saya rasa kalau memang sahabat bergelut di investasi, saya rasa pasti betah untuk melihat informasi ini. Dan yang baru gabung, selamat bergabung. Kalau memang video ini bermanfaat buat sahabat, silakan bantu like, subscribe, dan hidupkan tombol loncengnya. Biar seandainya saya memiliki informasi tentang emas dan saya upload, sahabat tidak ketinggalan menerima informasi itu. Oke sahabat, selanjutnya inilah harga emas perhiasan untuk hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.